wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai model pembelajaran BCCT dalam teori konstruktivisme dan seperti apa sih guru sebagai fasilitator menurut Vygotsky. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu apa sih teori konstruktivisme itu? Teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky yaitu mementingkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal, sosial, yaitu kultur historis dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Dalam penerapannya, teori konstruktivisme sering disebut sebagai strategi pengajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered intervention. Di dalam ruang kelas yang berpusat pada peserta didik, guru menjadi pemandu di samping dan bukan orang bijaksana di atas panggung. Dengan membantu anak menemukan makna mereka sendiri dan bukan mengendalikan semua kegiatan di ruang kelas. Teori belajar konstruktivisme Vygotsky yang mementingkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal, sosial, kultur historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Menurut Vygotsky, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Guru tidak akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa tersebut, jadi siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di pikiran mereka sendiri. Dalam proses pembelajaran, siswa harus membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan Beyond Center and Circle Time atau bisa disingkat dengan BCCT, yaitu merupakan strategi pembelajaran dengan konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong anak untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari BCCT yaitu untuk mengembangkan kecerdasan pada anak usia dini dengan kegiatan bermain. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran BCCT atau Beyond Central and Circle Time atau pendekatan sentra saat lingkaran. Sentra main adalah pusat main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai efeksi kognisi, psikomotor, bahasa, dan keterampilan sosial. Kegiatan-kegiatan main di setiap sentra dikelompokkan ke dalam 3 jenis main, yaitu main sensorimotor atau fungsional, main peran, dan main pembangunan. Sedangkan saat lingkaran adalah saat pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah main. Kondisi anak saat dalam kegiatan pembelajaran yaitu menggunakan metode BCCT sendiri adalah anak yang bermain dengan lebih teratur serta dapat bergerak bebas dan terjalin komunikasi antar anak dengan baik. Dan anak akan terlihat lebih bersemangat dan anak akan merasa senang saat di dalam melakukan sentra BCCT. BCCT merupakan program yang berfokus pada anak. Pada sentra anak disediakan berbagai jenis dan macam mainan yang dirancang agar mampu mengembangkan potensi dan minat anak. Pengembangan motorik anak sehingga lebih kuat dan terlatih yang berguna untuk tugas perkembangan selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas apa saja sih peran pendidik sebagai fasilitator menurut Vygotsky. Yang pertama yaitu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses, dan penelitian. Yang kedua yaitu ada menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingetahuan peserta didik dan membantu mereka untuk mengeksplorasikan gagasan-gagasan yang mengkomunikasikan ide ilmiah mereka serta menyediakan sarana
yang merangsang peserta didik untuk berpikir secara produktif dan menyediakan kesempatan dan pengalaman yang paling mendukung untuk proses belajar peserta didik. Guru harus menyemangati peserta didik dan menyediakan pengalaman konflik karena hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang menempatkan guru sebagai fasilitator ke dalam pembelajaran dan peserta didik sebagai pelaku belajar. Menuju pada pembelajaran konstruktivisme yang berorientasi pada peserta didik dalam membangun sendiri pengetahuannya. Maka seorang guru harus melihat bahwa peserta didik bukanlah lembaran kertas putih atau sebuah wadah kosong. Jika ada seseorang anak yang berada di urutan kelas paling bawah pun, dia akan dapat menemukan suatu cara untuk anak itu bertahan di lingkungan hidup yang ia tempati. Mereka sudah membawa pengetahuan sejak awal. Pengetahuan yang mereka punya adalah dasar untuk membangun pengetahuan selanjutnya yang ia miliki. Karena itu, guru perlu mengamati taraf pengetahuan anak. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu peran guru sebagai fasilitator dalam model pembelajaran BCCT. Peran pendidik sebagai fasilitator dengan memberi pijakan-pijakan yang diberikan sebelum dan sesudah anak bermain dilakukan dalam setting duduk melingkar sehingga dikenal dengan sebutan saat melingkar, yang dapat merangsang aktif untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra pembelajaran, dimulai dari mengembangkan ide hingga tuntas menyelesaikan dan hasil karyanya. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang merencanakan, mendukung, menilai kegiatan anak, serta memberikan dukungan hingga anak menjadi aktif, kreatif, dan pemberani mengambil keputusan sendiri tanpa takut membuat kesalahan. Kelebihan yang dimiliki yaitu mampu memberikan pengalaman bermain secara lebih lengkap dan mendalam melalui pembagian sentra-sentra dalam lingkaran. Selain itu, kelebihannya bahwa model BCCT ini lebih fleksibel dan kontekstual sehingga sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut juga dengan KTSP. Dari pemaparan materi saya tadi, kita dapat mengetahui bagaimana model pembelajaran BCCT dalam teori konstruktivisme serta peran guru sebagai fasilitator dalam model BCCT. Selanjutnya yaitu penutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.